Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di PJOK kelas 7. Kita masih membahas mengenai kebugaran jasmani. Kalau kemarin kita berbicara tentang sirkuit training, sekarang kita akan membahas mengenai interval training. Apa itu interval training? Interval training atau latihan interval adalah serangkaian latihan fisik yang berulang-ulang dengan diselingi pengurangan intensitas atau tempo ataupun penurunan intensitas latihan. Interval training juga diartikan sebagai rangkaian latihan yang diselingi istirahat di antara ulangan yang dilakukan. Ciri khas latihan interval ini adalah adanya periode waktu tertentu untuk menurunkan intensitas latihan atau adanya istirahat sebelum melakukan pengulangan kembali. Kalau kemarin kita membahas mengenai sirkuit training, ada pos-posnya. Sekarang ada jeda atau ada selingan istirahat atau penurunan intensitas sebelum melakukan latihan berikutnya. Oke, seperti ini bagannya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada low intensity atau intensitas. Ya. Ini yang high. Jadi ada yang tinggi intensitasnya, terus ada recovery period atau istirahat, terus latihan lagi, istirahat lagi, latihan lagi, istirahat lagi. Atau seperti ini bagannya. Ada phase, slow phase. Jadi misalkan ini pemanasan dulu, terus latihan, terus istirahat, latihan lagi, istirahat lagi, latihan lagi, istirahat lagi, latihan lagi. Jelas ya? Ada jeda istirahat. Nah, sekarang kita bahas dulu ini, apa itu intensitas latihan. Intensitas latihan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung. Stimulus bisa berupa aktivitas gerak. Atau juga intensitas latihan adalah kemampuan melakukan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Nah, bagaimana cara mengukur intensitas latihan? Nih cara mudahnya. Cara mudahnya adalah dengan menghitung denyut jantung atau denyut nadi. Ya. Di sini dituliskan denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk meningkatkan tingkat kemampuan tubuh dalam berolahraga. Nah, yang digunakan adalah 60-80% dari denyut jantung maksimal. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung denyut nadi maksimal? Nah, denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia. Kalau misalkan usianya 20 tahun, maka denyut jantung maksimalnya adalah 220 dikurangi 20 adalah 200 denyut per menit. Ini maksimal. Nah, sekarang denyut nadi latihannya adalah 60-80%. Kita hitung saja. 80% dari 200 denyut per menit itu berapa? Betul, 160 denyut per menit kalau 80%. Ya. Di sini nih, intensitasnya kalau 60% 120, kalau 80% 160 denyut per menit. Ya. Nah, cara sederhana menghitung denyut jantung atau nadi bisa di sini di tangan ataupun di leher. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, dirasakan, silahkan hitung selama 1 menit. Wah, 1 menit terlalu lama ngitungnya. Nah, untuk mempermudah bisa dihitung selama 6 detik, lalu hasilnya dikalikan 10. Atau dihitung selama 10 detik, lalu hasilnya dikalikan 6.
ataupun dapat dihitung selama 15 detik kemudian hasilnya dikalikan 4. Ya, contohnya jika selama 6 menit denyut jantung energinya 12 kali, maka denyut jantung selama 1 menit adalah 12 dikali 10 sama dengan 120 kali per menit. Jika selama 10 detik denyut jantung nadinya 15 kali, kalinya berapa kalau 10 detik? Dikali 6. Ya. 15 dikali 6 90 kali denyutan per menit. Oke, itu cara menghitungnya ya. Sekarang kita akan kembali ke latihan interval. Manfaat latihan interval. Yang pertama, dapat membakar kalori dan lemak lebih cepat. 2. Meningkatkan kapasitas dan daya tahan tubuh. 3. Meningkatkan metabolisme dan membantu mendapatkan lebih banyak asupan oksigen. 4. Tidak diperlukan alat khusus, jadi cukup sederhana. Waktu dan tempat lebih efisien dan akan membuat jantung lebih sehat. Oke. Contoh latihan interval, lari. Jadi kamu lakukan lari, setelah itu istirahat, lari lagi, istirahat lagi, lari lagi. Bisa juga dengan berenang. Berenang misalkan 10 meter atau 20 meter, setelah itu istirahat, lakukan lagi renang, istirahat lagi, renang lagi. Ataupun bisa dengan bersepeda, ya. Bersepeda istirahat, bersepeda istirahat. Yang keempat bisa dengan skipping. Lakukan skipping 1 menit, istirahat 30 detik, skipping lagi 1 menit, istirahat 30 detik. Bisa ya. Atau juga bisa latihan sirkuit yang diselingi istirahat. Kemarin kita latihan sirkuit ya. Misalkan ini lari di tempat 20 detik, istirahat dulu 10 detik. Jumping jack 20 detik, istirahat 10 detik. Lakukan lagi squat, istirahat lagi 10 detik, lakukan lagi push up, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi yang penting latihan interval itu ada selangan penurunan intensitas atau istirahat. Oke. Untuk tugas pertemuan hari ini, silahkan teman-teman melakukan latihan interval dengan 5 gerakan atau 5 aktivitas yang diawali oleh pemanasan. Jadi dengan pemanasan 6 gerakan ya. Pemanasan dulu baru lakukan 5 gerakan. Dan gerakannya bebas, silahkan mau sama juga boleh atau berbeda juga boleh. Tapi ingat harus diselingi dengan istirahat. Silahkan lembar kerja peserta didik atau LKPD kebugaran 3-nya diisi. Nanti Bapak lampirkan LKPD-nya ya. Tinggal diisi. Siapkan juga jam tangan atau jam dinding, boleh juga stopwatch di HP untuk mengukur waktu dan denyut nadi ya. Tadi caranya udah diberitahu. Nah, jangan lupa nanti ada kolom parab orang tua ya, supaya diketahui oleh orang tua kalian. Nah, setelah selesai silahkan dipoto halaman satunya saja yang ada kolom nama dan dikumpulkan di Google Classroom kelas masing-masing. Ya, contoh LKPD-nya seperti ini. Ya, nanti ada nama, kelas, umur, dari maksimal kan tadi udah ada di ini 220 dikurangi umur ya. Nanti ada pemanasan peregangan, jumlah pengulangan atau waktunya berapa lama. Setelah pemanasan denyut jantungnya juga dihitung seberapa. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat misalkan 30 detik, dihitung juga denyut jantungnya. Kemudian latihan kedua, jangan lupa dihitung denyut jantungnya. Ketiga engkau nah, terus sampai latihan atau aktivitas kelima. Jadi ada 6 ditambah 5 ditambah 1 pemanasan. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat
Jangan lupa selalu pakai protokol kesehatan, pakai masker setiap keluar rumah, dan jangan lupa sepulang dari luar atau bermain dan lain sebagainya, jangan lupa cuci tangan. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.